Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Imanita dari kelas PAUD 3B. Ini menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Yaitu ada developmentally appropriate practice atau sering disingkat dengan DAP. Hakikat developmentally appropriate practice yang disingkat dengan DAP ini yaitu konsep DAP menurut Jackman 2012 dan Gordon Brown 2011 diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau disingkat dengan NAEYC. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. DAP adalah desain perkembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disampaikan dengan tahap perkembangan anak. Konsep DAP pada intinya memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Yang pertama ada age appropriateness atau kesesuaian dengan usia, yang B individual appropriateness kesesuaian dengan individu anak, dan C social and cultural appropriateness atau kesesuaian dengan sosial dan budaya anak. Yang pertama ada age appropriateness, yaitu praktek yang sesuai dengan perkembangan usia anak dengan praktek pendidikan yang dikembangkan berdasarkan dengan teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada 8 tahun pertama. Jadi setiap perkembangan anak itu setiap tahunnya berbeda-beda, khususnya pada anak yang usianya 8 tahun pertama. Yang kedua ada individual appropriateness teens, praktek pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Yang ketiga ada social and cultural, praktek yang sesuai dengan budaya kehidupan anak, mengakui bahwa anak berasal dari keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan DAP. Yang A, menciptakan komunitas peduli anak. Program berbasis DAP mendorong agar pendidikan dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Sesuai program harus mendukung dan bernilai bagi semua anak, tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis. Yang B, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Anak mengajar mengacu pada berbagai teori yang memberikan landasan bagaimana anak usia dini belajar. Mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Mengajar anak usia dini dikaitkan dengan menciptakan hubungan yang menantang pengalaman belajar. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang mampu menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak dan disiplin yang memperkuat anak-anak yang sedang belajar. Yang C, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting DAP. Cenderung difokuskan pada bagaimana pengembangan kurikulum yang mampu mencapai tujuan penting, terutama dalam menstimulasi seluruh potensi perkembangan anak. Kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang dapat mengartikulasikan bagaimana belajar yang
potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak. Selanjutnya D. Membangun hubungan timbal balik dengan keluarga. Anak membangun hubungan timbal balik dengan keluarga menjadi program DAP sehingga dapat tertunjuk. Praktisnya, DAP memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga yang mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan pengertian dan selalu melalui negosiasi. Lalu yang E, menilai perkembangan dan belajar anak-anak. DAP adalah seperangkat pedoman